Selamat sore pengebun tanaman buah dimanapun Anda berada. Nah, hari ini Mulyatani datang di sebuah tempat yang di sini ada beberapa tanaman buah durian yang sudah mulai berbunga. Nah, kita akan kulik-kulik nih. Kita akan tanya-tanya. Nah, kenapa sih harus nanam tanaman durian? Apakah nggak ada tanaman lainnya? Nah, bersama saya Kang Mas Abdul, owner dan founder Mulyatani.com. Yuk kita simak setelah yang satu ini. Baik, teman-teman semuanya, di sebelah saya ini ada Pak Arfan. Pak Arfan ini juga pelaku penanaman durian, sudah nanam di beberapa kota-kota besar dan pulau-pulau besar. Di sebelahnya ada Pak Anas. Ya, oke. Motivasinya apa ini, Pak? Proses menemukan kenapa nanam tanaman durian seperti apa ini? Monggo, siapa yang menjawab? Ya, selamat sore, salam pekebun durian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Arfan. Saya bekerja sama atau kolaborasi dengan Mas Anas. Beliau adalah pakar di bidang penanaman durian atau perkebunan durian. Salah satunya kebun ini adalah pakarnya adalah Mas Anas. Saya cuma supporting sistem saja untuk menanam durian. Ini sudah umur kebun ini sekitar 5 tahunan. Dari tanaman 1,5 meter, ketinggian 1,5 meter, ini sudah umur 5 tahun. Alhamdulillah sudah 2-3 kali berbuah. Kemarin yang full adalah di Super Tembaganya. Super Tembaga kemarin sudah full dan sudah menghasilkan berapa juta, Mas Anas? Sekitar berapa juta? Tuh satu pohon kemarin menghasilkan 7 juta rupiah. Panen perdana 7 juta. Sekitar berapa buah ya ini? Itu sekitar 9 buah menghasilkan 7 juta. Monggo silahkan dipikir-pikir lagi mau tanam atau tidak durian. Yang penting tekun untuk merawat dan yang penting pemupukan, penyiraman itu dilakukan secara teratur. Itu saja. Satu pohon 9 buah. Satu pohon 9 buah laku di 7 juta rupiah. Berarti 9 dibagi 7 juta ya, Pak? 9 dibagi 7 juta sekitar itu 800-an ribu satu buahnya. Satu buahnya. Satu buah beratnya berapa kilo? Kisaran 2-3 kilo. 2-3 kilo. Ya. Harga di petani. Kalau harga di luar sudah beda lagi. Beda lagi. Ya, ada salah satu konten YouTuber ini itu ngulik sampai 39.000. 3.900.000, Pak. Itu per satu buahnya. Kita motivasi dari kebun yang ada di mana aslinya Super Tembaga, Bangka Belitung, yang hasilnya sampai 1 miliar itu. 1 miliar itu berapa? Berapa hektar itu hasilnya buah sampai 1 miliar. Ini baru usia 5 tahun, Pak, kebun ini. 5 tahun. Itu bisa batangnya besar-besar dan rapi ini. Caranya seperti apa, Pak? kalau caranya itu perawatan dari tanam usia 1 tahun lah, dari tanam sampai usia 1 tahun 2 tahun itu perawatan dari cabang, dari pemupukan sampai penyemprotan hama itu rutin. Kalau untuk penyiramannya seperti apa? Biar teman-teman belajar nih proses penyiraman yang bagus, yang rutin itu seperti apa? Untuk penyiraman kalau di tempat saya masih manual, jadi pakai selang. Pakai selang. Iya. Interval menit dari tahun ke tahun beda atau beda? Sama? Oh, beda. Kalau di tahun pertama? Tahun pertama mungkin kalau di pakai ember, kalau pakai ember itu 12 liter itu 15 ember mungkin. 15 ember di tahun pertama. Tahun pertama. Per hari? Itu 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Oke, pagi, siang, sore.
Kalau yang pas itu sore sekalian, kalau pagi sekalian. Tapi kalau pas siang mah nggak berani, karena kan kondisi tanah lagi panas-panasnya. Berarti kalau pagi sekalian sebelum jam 7 atau jam 8 Ya, maksimal jam 9 lah. Oh, kalau di sini maksimal jam 9. Kalau malam? Kalau malam itu bebas. Iya. Soalnya kan kondisi tanah udah dingin. Oh, oke. Biar nggak menimbulkan penguapan dan daunnya kering gitu ya. Biasanya Terus kan kalau penyiraman siang hari waktu tanahnya panas kan nanti daunnya pada kuning-kuning. Dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Iya. Oke, setelah setar nih ditanam, penyiraman interval 2 hari ya, Iya. maksimal ya, minimal itu 2 hari. Terus selama berapa bulan, Pak? Atau sampai sebesar ini juga masih sama disirami terus? Kalau sudah usia 2 tahun itu agak berkurang. Jadi yang tadinya 2 hari bisa 1 minggu sekali, bisa 10 hari sekali. Lihat kondisi daun kan kelihatan mas. Oh, oke. Cukup air atau yang kurang air. Oh, oke. Ciri-cirinya seperti apa tuh kelihatannya? Ciri-ciri kalau kurang air, daunnya nggak begitu mengkilat. Kalau Oh, dipegang agak basah kalau yang di Oh, jadi kelihatan kayak berair gitu ya kalau yang di penyiraman. Oh, kalau dipegang dingin. Oh, oke. Jarak tanam idealnya atau kalau ini jarak tanamnya berapa, Pak? Ini kurang ideal. Ini kan jarak tanamnya 9 meter. Hmm. Paling tidak kan 10 lah. Oh, oke. Ini kan lokasinya mepet, jadi 29 meter. Oh, mepet di lereng gunung gitu ya. Ya. Kalau nggak hati-hati kita jatuh bisa nyemplung ke sana gitu. Jadi standarisasi untuk 10 itu kalau datar ya Pak ya. Iya. Tapi ini agak karena memang lereng jadi aman. Jadi teman-teman semuanya itu salah satu bagaimana ketika tanya jarak tanamnya berapa. Nah, jarak tanamnya itu kalau di daerah pegunungan bisa 9, bisa 10 itu idealnya. Gitu. Nah, terus pengairannya tadi seperti itu. Nah, selama 1 bulan, 6 bulan perlakuan khususnya ada nggak Pak? Perlakuan khusus mungkin cara pemupukan yang rutin lah. Pemupukan. Pemupukan dari pupuk kandang. Oke. Yang kimia. Oke. Kandungannya berapa persen? Pupuk kandangnya berapa persen? Pupuk kimianya berapa Kalau, persen? Persenan dari pupuk itu mungkin berapa ya? Soalnya kan cuma pakai karung. Oke. Iya. Nggak bisa di presentasi gitu. Persentase enggak. Bisa. Mungkin kalau di persentase Karung ya? 25 kilo ya. Iya. Karung 25 kilo, tahap awal itu 2 karung. 2 karung. Dan tidak dibongkar. Biar di dalam karung. Biar di dalam karung. Kenapa itu? Nah, salah satunya kemarin kita mengatasi kalau di sini namanya uret atau ulat yang ada di Tanah. tanah. Ketika Oke. dibongkar, uretnya menyebar. Kalau di dalam itu, alhamdulillah uretnya tidak menyerang di akar-akar pohon. Itu termasuk yang mungkin dikatakan jamur akarnya lewat itu ya, Mungkin, awal ya. meneretnya. Oke. Ini jaraknya 9. Terus untuk penyemprotan mungkin atau pupuk kimianya Ada. apa saja itu yang digunakan selama ini dari mulai tahap awal sampai pembuahan? Sebut merek boleh. Merek aman. Tapi kalau sebut merek nggak boleh. Kita bukan marketingnya produk tapi apa. Nah, artinya biar teman-teman belajar kayak gitu. Kalau masih ada yang pengen rahasia boleh dirahasiakan biar datang ke sini langsung atau berkunjung dulu tanya-tanya di website kami. Boleh tanya langsung boleh atau pengen dirawatkan. Nah, ini orang-orang juga akan bantu. Bagusnya datang ke sini. Yang penting kalau mau pakai merek apa saja, yang penting interval waktunya harus tepat. Ketika 10 hari sekali, ya udah 10 hari sekali. 1 bulan sekali, ya udah interval waktu harus tepat dan jangan sampai lewat. Karena kebiasaan dari penyemprotan waktunya harus tepat, nanti di pohonnya akan menyesuaikan. Oh gitu ya. Oh, ternyata betul ya teman-teman, kita selalu ngomong bahwa afirmasi disiplin untuk tanaman itu pengaruh. Ya, Jadi saya pernah punya ini Pak, tes di mangga, kita kasih treatment sama sampai pupuknya, terus penyiraman itu rutin mau disiplin pagi dan sore. Akhirnya aroma manis itu beratnya bisa 2 kilo Pak. Nah saya nggak tahu nih kalau di durian apakah seperti itu kalau untuk di sini.
Kalau durian itu mungkin kalau ingin besar-besar terus kualitasnya bagus mungkin dari pupuk sama itu mengurangi penjarangan buah. Oh, berarti difilter ya, dipilih yang nanti kira-kira potensi bagus. Itu kira-kira dari bunga seperti ini berapa lama lagi mulai dilakukan penjarangan? Penjarangan mungkin kalau udah ada pentil itu. Oh, oke. Sudah bentuk bentuk bakal-bakalan buah. Terus sudah mulai ada duri-durinya itu kan baru diperangi. Oh. Terus yang paling ini kan ini ketika calon buah itu di ujung itu hasilnya kurang bagus. Ujung pucuk sini ya, atau ujung ranting atau ujung mana ini? Oh, ujung ranting. Lah yang bagus yang seperti apa? Yang bagus yang dekat pohonnya itu yang batang utama lah. Oh, oke. Berarti ada. Oh, berarti yang dari batang sekunder ya, batang utamanya. Kalau batang primer kan sudah 2 kali cabangannya. Nah, itu dari 1 gitu ya. Oh, berarti kalau yang pinggir-pinggir misal buahnya itu dibuangi, Pak? Kalau saya tak buang. Oh, oke. Untuk menjaga pohon tetap sehat. Karena kan ketika terlalu banyak biasanya daunnya bukan saja hilang, rontok. Oh. Dan ternyata di tanaman pun juga diajarkan keikhlasan dan harus siap untuk buang. Kalau di pojok tadi kiloan berapa, ini dibuangin loh. Cuman petani-petani yang gila menurut saya bisa seperti itu. Tapi ya ternyata hasilnya real. Tadi di Bangka Belitung 1 hektar aja 1 miliar. Ini 1 pohon baru 9 buah sudah menghasilkan 7 juta ya Pak. Padahal kalau harga di petani, iya benar. Kalau di tempat yang sudah ber-AC, di freezer, diolah lagi sudah berbeda lagi ya Pak. Proyeksinya 1 pohon ini bisa berapa buah Pak ketika sudah sempurna? Kalau 30 sampai 40 bisa. 30 sampai 40. 30 sampai 40 buah. Artinya bisa berapa tuh? 7 juta dikalikan kalau 42 5. 4 kali 5. 4 kali 5 ya. Berarti bisa berapa itu Pak? 50 juta. 50 juta ya. Wow, berarti nggak rugi ya kalau beli pohon. Iya. 1 pohonnya nggak ada rugi ya. Ini yang dinamakan investasi hijau itu seperti ini teman-teman semuanya, aman. Dan Mulia Tani mencoba mengawali menjadi salah satu pionir ekspor buah ya, terutama di negara-negara yang memang minatnya tinggi. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita simak-simak konten-konten yang ada di kami, kita pelajari bersama, kita kulik-kulik ini dari pakar-pakarnya langsung. Kayak gitu. Ini 1 buah diproyeksikan berarti 40 juta Pak. 1 pohon. 1 pohon, iya 1 pohon. 1 pohon diproyeksikan 40 juta. Padahal punya berapa pohon Pak? Cuma sedikit Mas. Di sini baru berapa ya? 18 ya. 18 kali 40. Berapa tuh? Pak Jiro kebeli dong. Berarti 10 tahun lagi datang ke sini sudah cara ya. Asing. Yang penting disiplin dalam penanamannya, perawatan. Jangan cuma tanam ditinggal lah, itu nggak akan ada hasilnya. Apalagi di durian. Durian harus secara bertahap, pemupukan, perawatan, penyiraman itu harus disiplin. Kalau nggak disiplin nggak akan ada hasilnya. Iya. Oke. Jangan cuma beli, dibiarkan saja, itu percuma. Ya. Mending beli, monggo di tempat Mas Pak ini Bang Gufron, nanti silahkan konsultasi untuk perawatannya seperti apa, atau datang ke sini boleh silahkan. Ya, artinya Mulia Tani mewadai ya teman-teman semua, kalau mau belajar boleh datang ke sini. Nanti kita antarkan ke sini atau tanya-tanya konsultasi di muliatani.com. Nah, di kami itu melayani jasa pembersihan lahan, penyiapan instalasi pengairannya, sampai penanamannya, perawatannya, bahkan sampai pembuahannya, Pak. Jadi proses tuning dan lainnya kita juga melayani, Pak. Nah, tentunya tapi dari sisi usia kelihatan ya saya yang paling muda di sini. Artinya kita harus belajar. Dan saya sendiri ini yang masih belum dikaruniai anak. Ini sudah punya anak dan terbukti ya, biar nggak ada salahnya kita belajar bareng-bareng gitu ya, Pak ya. Terima kasih Pak Anas, terima kasih Pak Arfan telah mampir di channel kami. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya pesan 1, Pak. Siap. Pertembaganya. Ya, ya. Panen perdana saya nanti kesini lagi, kita bikin konten lagi gitu ya. Terima kasih. Makanya ada kata-kata khusus untuk para pengepun durian Nusantara.
sudah dari tadi, yang penting kalau mau menanam durian disiplinkan dalam penyiraman, pemupukan, dan nanti untuk setiap tahun akan menambah jumlah pupuknya, jumlah airnya itu harus selalu dilihat. Kondisi pohon selalu dilihat. Ada perubahan apa, silahkan nanti konsultasi atau apa yang harus dilakukan itu harus secara teliti. Karena nanam durian itu seperti nanam bayi, harus harus dielus-elus, harus diajak ngomong, harus diajak interaksi, biar pohonnya juga keafirmasi untuk mau tumbuh dengan bagus. Oke, mungkin dari Pak Anas. Cukup. Barangkali teman-teman semuanya, kalau Pak Anas nggak bisa berkata-kata, datang ke sini beli buahnya langsung ya. Untuk lokasi dan mana alamatnya silakan kontak saja di website kami, mulyatani.com. Dadah.